pinter sudah. Kalau sudah jangan tanya lagi. Nah, ada beberapa lagi syariat yang masalah metode. Dulu Nabi Nuh itu dibolehkan oleh Allah saking mangkelnya sama orang kafir. Saya ulang lagi, orang kafir itu kan biadab sekali, nempat buminya Allah, makan rezekinya Allah, kemudian mengkafirkan Allah. Pikirannya Nabi Nuh, orang biadab gini nggak layak hidup, itu pikirannya Nabi Nuh. Kalau dia pakai militer, tidak punya militer, ya pakai langit akhirnya. Pakai kekuatan langit, beliau berdoa, Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina dayyar. Innaka intadzarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajirong kafar. Ya Allah, mereka ini orang-orang kafir, padahal pakai bumi engkau, pakai rezeki engkau, matikan semua saja. Jangan sisakan satu pun. Karena kalau masih sisa, nanti anak turunnya ya gitu. Gennya gendo ya pasti melahirkan gendo. Gen, wala yalidu illa fajirong kafar. Kalau kamu sisakan pasti melahirkan generasi gendo lagi, kafir lagi. Dituruti sama Allah. Kecuali orang 80 yang ikut Nabi Nuh. Nah, orang 80 yang ikut Nabi Nuh ini selamat karena iman. Maka generasi yang sekarang ini termasuk saya semua ini semuanya turunan orang iman. Maka kita ini punya dua status. Satu, Allah kadang manggil kita ya Bani Adam karena faktanya kita turunan Nabi apa? Adam. Panggilan kedua adalah dzurriyyataman hamalna ma'nuh. Orang-orang sekarang itu pasti turunan orang yang ikut perahunya Nabi Nuh. Jadi nasab kita ini sudah steril. Sudah tidak ada nasab lewat kafir karena yang kafir sudah habis. Semua orang sekarang itu turunan Nabi Nuh, yaitu disebut apa? Dzurriyyataman hamalna ma'nuh. Yaitu sekitar orang 80. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala syariat seperti ini pernah dituruti, yaitu akhirnya mereka mati semua kecuali orang 80 yang mukmin. Tapi uniknya Allah apa? Era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin. Ketika Nabi didustakan, diusir, disakiti, malaikat gunung, beberapa malaikat yang ahli adab spesial eksekutor lah kira-kira gitu. Muhammad, kamu bilang saja ke saya, kalau kamu ingin orang-orang Mekah Abu Jahal CS, saya hancurkan. Tapi apa kata Nabi? Saya berharap kalau mereka belum iman, anak cucunya iman. Karena bagaimanapun sperma ya atau calon bayi atau calon keturunan itu kan ada fi aslabir rijal atau fi zuhurir rijal. Jadi kalau dalam ilmu agama itu gen manusia itu disimpan di zuhurir rijal di punggung lelaki. Nanti dipindah ke arhamin nisa. Logikanya gini. Ini dengerin ya. Logikanya gini, misalnya Abu Jahal itu di situ ada orang namanya Ikrimah, itu anaknya Abu Jahal, itu orang mukmin. Akhirnya ya jadi orang alim. Abu Lahab itu di rahimnya di punggungnya ada perempuan namanya Darroh, akhirnya juga orang mukminah. Saya berikan contoh. Khalid bin Walid itu anaknya Walid. Walid itu musuh besarnya Rasulullah, tapi di punggungnya ada orang bernama Khalid. Ini dengerin. Nah di punggung ini kira-kira Allah sudah tahu apa belum? Jawabannya sudah tahu. Artinya kalau ini mati atau kamu bunuh, kamu sebenarnya nggak bunuh orang kafir saja, bunuh calon orang mukmin yang sekarang masih bersemayam di punggungnya orang-orang kafir. Jadi bisa saja orang yang sedang kafir itu ada sekian calon generasi yang suatu saat mukmin. Itu syariat yang diajarkan ke Rasulullah SAW. Karena kasofnya Nabi, kasof itu satu kondisi di mana seorang Nabi itu dipertontonkan sesuatu yang nggak kelihatan. Itu dalam bahasa Arab kasof atau mukasyafah. Nabi dipertontonkan ternyata banyak orang kafir yang di punggungnya itu ada calon generasi mukmin atau muslim. Akhirnya Nabi nggak berani. Jangan bunuh. Mungkin bapaknya ada iman tapi anaknya iman. Betul, Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darroh, Walid punya anak siapa? Walid. Itu mirip seperti kita, bapak era sholat, anak ETPK sholat, akhirnya bapaknya katut sholat. Banyak enggak di Indonesia, bapaknya tidak bisa baca Quran, anaknya hafid. Nah, itu kalau bapaknya kamu habis, tidak ada yang meselin. Makanya biarkan hidup saja. Nah, artinya gini, andai kan tidak ada ulama yang menerangkan nasa mansuh, dikira syariat Nabi Nuh itu abadan mu'abbadat, selamanya lama. Jika main teror sama orang kafir sah berdasar Nabi Nuh, padahal kita sudah ganti Nabi, yaitu syariatnya Rasulullah SAW. Masyhur itu ketika Nabi ngendikan,
Saya tidak minta mereka dihukum, tapi ya Allah saya minta Allah mahdi qaumi fa innahum layak lamun. Mereka kafir itu karena tidak tahu. Sehingga ada periode. Loh kalau perang itu beda, perang itu konteksnya duel, itu tidak harus sama Abu Jahal, Abu Lahab. Ada penjahat mau bunuh kamu wajib perang enggak? Wajib. Penjahatnya meskipun muslim apa harus kafir? Meskipun muslim. Maka kata ulama fikih sebetulnya perang duel itu bukan syariat muslim sama kafir tok. Masya muslim sama muslim, misalnya ada orang mau merkosa istri kamu, terus dia pamit gini, saya muslim loh, beri hak loh. Enggak bisa. Saya penjahat loh, muslim, jadi kamu enggak boleh merangin saya, ngelawan saya kan muslim. Enggak bisa, tetap harus dilawan. Makanya kata ulama-ulama fikih, pertarungan sama musuh itu tidak harus sama orang kafir. Orang muslim pun yang mengganggu kehormatan kita, misalnya mau merkosa istri Anda, itu harus dilawan. Makanya Nabi ngendikan mangkutilah duna mali fahuwa syahid, mangkutilah duna harimi fahuwa syahid. Orang yang mati karena membela kehormatan keluarganya atau hartanya, maka dia mati syahid. Dan penjahat yang mati ini muhaddarun damu, diabaikan sehingga enggak kena kisos, pembunuhnya enggak kena. Misalnya ada penjahat mau bunuh kamu duel menang. Kamu enggak kena kisos karena ini muhaddarun damu, diabaikan kehormatannya. Padahal dia muslim, apa? Muslim. Ini perlu. Jadi ini mengaji ini agak jelimet tapi gampang. Kan kalau paham nggak paham selesai, jadi anggap aja selesai itu. Sehingga kalau nggak ada nasaman, maka orang selalu berpikir, pokoknya yang penting ikut Nabi. Nah itu bahayanya kalau Anda tidak tahu detail, jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu syariat yang sudah berstatus mansukhoh, telah dicabut. Dan itu banyak. Makanya kata Sayyidina Ali ketika ada orang ngajar gak tahu nasa mansuh, halakta wa ahlakta, kamu rusak dan merusak orang lain. Seperti tadi pernah ada kawin itu satu turunan, yaitu era Nabi Adam. Masa kita sekarang kawin sama satu turunan, kan gak mungkin. Ya kan, pernah ada membumi hanguskan orang kafir, yaitu syariatnya Nabi Nuh. Itu dihapus oleh syariatnya Nabi Ibrahim dulu. Yaitu Nabi Ibrahim menghentikan apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Ya, kalau orang ikut saya, ya Allah, ya pasti golongan saya. Kalau yang masih maksiat, masih balelo, saya berharap engkau ampuni. Akhirnya banyak orang kafir tobat. Coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir. Nabi belum wafat. Itu sudah ada 114.000 mukmin semua. Jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mukmin dari mayoritas kafir. Yaitu disebut waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Andai kan Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi Nuh, bisa enggak mengislamkan orang sebanyak itu? Enggak bisa kan? Maka ini penting mengenali nasah mansuh. Jadi periode cara wong Jawa maksud no tuntas. Robila tadar itu, pasot tuntas itu, menghabisi itu habis di periode Nabi siapa? Nuh. Syariat itu sudah enggak dipakai lagi, yang dipakai apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Lah Nabi Muhammad ini nabi yang kena khitab anit tabi millata Ibrahim hanifah. Jadi masternya Nabi Muhammad itu mentornya Nabi Ibrahim. Sehingga syariatnya ya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Tidak syariat rabbila tadzar alal ardi minal kafirina daya. Jelas ya, jadi mengenali nasa mansuh itu penting sekali. Karena kalau tidak, Anda halakta wa ahlakta, kamu merusak diri kamu sendiri, juga merusak orang lain. Karena menfatwakan hukum yang sebetulnya sudah berstatus mansukhoh, hanya berdasar, itu kan syariatnya nabi-nabi dulu. Syariat yang apa? Syariat yang nggak pernah terhapus hanya satu, usuluddin, yaitu tauhid, itu sama. Tapi kalau syariat itu beda-beda, atau furu'iyah itu beda-beda. Itu tadi saya beri contoh, era Nabi dulu kalau ada pakaian najis dipotong, dibuang. Era Nabi Muhammad dicuci. Orang kafir dihabisi oleh langit. Era Nabi Muhammad enggak boleh, bahkan didoakan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Di Qur'annya apa? Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablihu makmana. Jadi kalau ada orang kafir enggak boleh main dihabisin, mereka beri peluang untuk mengkaji kitab Allah. Hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka sudah berpeluang ngaji, harus summa ablihu makmana, harus dijamin keamanan.
Ya, karena apa? Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Bagaimanapun mereka memang karena tidak tahu. Nah, kenapa tidak tahu? Enggak. Karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun. Mbah-mbahnya mereka menyembah batu, menyembah berhala. Ya tahunya itu ya Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun kan tidak gampang. Maka ada periode dimaklumi, apa? Kalau era sampean kan, mosok waktu disembah saking gobloknya orang, kamu lahir kan sudah nyembah Allah, tidak nyembah batu. Bayangkan kalau kamu jadi mereka. Wong perut kamu saja disuruh makan pizza sakit kok, karena saking lamanya makan sambal kan gitu. Kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik kok, saking lamanya jadi orang Indonesia. Padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Kamu lahir di Afrika, bilang orang Afrika itu cantik, tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Hitam gitu kok. Jadi orang itu pasti terkooptasi oleh sekelilingnya. Orang Afrika akan bilang, wanita Afrika itu cantik. Coba tanyakan orang Eropa, cantik apa enggak? Belas. Orang Eropa yang kulitnya gitu, kata orang Eropa indah, kata sampean. Koyok anaknya kebo katanya, udah jadi. Jadi orang itu akan terkooptasi oleh sekelilingnya. Bayangkan kalau semua orang nyembah berhala, terus kamu enggak, alasan kamu apa? Kan menentang mayoritas. Dan itu berat. Maka dimaklumi oleh Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun fi manah panyeruarah. Nah, pemakluman ini yang mulai sekarang terkikis. Orang main pukul saja enggak mau ngaji. Enggak mau ngaji Quran secara kafah. Jadi fatwanya Islam kafah tapi ngajinya Quran enggak kafah. Ngambil 1-2 potongan ayat dipakai dalil. Jadi Islamnya inginnya kafah tapi ngajinya Quran enggak. Kalau kafah ya hafal 30 juz itu. Kalau mau kafah ya hafal berapa? 30. Makanya saya sering bilang, saya sering dinasihati orang. Karena belum tahu saya ini hafal Quran. Bapak harusnya Islam itu kafah. Kata saya ya dimulai dari konsep Islam itu kafah dulu. Apa ya hafal Quran secara kafah. Jadi ini penting saya utarakan. Bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasah mansuh. Karena beberapa syariat Nabi sebelum kita itu berstatus mansuh. Terus contoh berikutnya. Ini nasah mansuh antar Nabi apa khusus internal Nabi? Antar Nabi aja agak selesai nih sampai subuh aja agak selesai. Contoh yang paling keren mungkin cowok semua senang. Nabi Dawud dulu istrinya berapa? 99. Nah itu kalau masih halal itu kan berarti jenengan tuh punya istri berapa? Wah, kan ngeri betul. Punya satu aja repotnya gitu, apalagi berapa? Punya 99. Terus kamu bilang gini, ini kan syariatnya Nabi Dawud, Nabi kan bisa diikuti. Pernah ada periode di mana seperti itu boleh. Jadi makanya mau tidak mau, ngenali nasah mansuh itu harus. Kalau enggak ya kamu masih berkeyakinan. Boleh beristri berapa? Nah ini penting saya utarakan, makanya Sayyidina Ali itu kalau ngetes calon mubalek, kira-kira kalau Kemenak dulu inginnya apa? Sertifikasi apa? Mubalek. Itu tanyanya gitu. Ta'rifun an-nassa wal mansuh, kamu apa tahu nasa mansuh lah? Jawabnya Sayyidina Ali, halak tahu ahlak tahu, kamu orang yang rusak. Karena tadi, takutnya ada syariat yang sudah mansuh dipakai. Itu tadi misalnya kita ini tidak umatnya Nabi Nuh, tapi pakai syariat Robbila tadar alal ardi minal kafirina. Terus ketiga begini, misteri manusia itu. Dan ini kita tidak pernah tahu sampai kiamat. Tapi ini ilmu harus kita diskusikan. Misalnya saya ini namanya Bahauddin. Saya sekarang hidup sampai 2019 sekarang. Kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat. Dan statusnya kayak apa. Donald Trump juga gitu. Donald Trump itu sekarang kafir. Tapi kita tidak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang Muslim. Lah turunan yang calon Muslim ini diletakkan di mana kita tidak tahu. Yang jelas kalau kamu bunuh itu katut itu. Artinya gini, logika membiarkan orang kafir itu ya ada logikanya. Nah, logika membunuh karena mereka mau membunuh kita ya ada logika fikihnya karena kalau kita ada membunuh dibunuh. Makanya semuanya hukum ini terus bergantung al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wadan. Di sini terus dipertemukan. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua, kalau nggak dibunuh ya membunuh. Ada duel lah itu. Maka ini butuh kajian fikih dan orang nggak boleh subjektif dalam hal ini. Saya ulang lagi, tidak boleh subjektif karena tadi
Orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zaid, kamu itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? Nggak hafal Quran, nggak pernah kuliah, nggak pernah ngaji. Ternyata Zaid ini bersemayam calon anak yang alim alama hafal Quran. Namanya Umar, tapi masih jadi sperma. Suatu saat Zaid itu punya anak alim alama. Kan banyak orang nggak bisa baca Quran punya anak hafid. Banyak nggak di Indonesia? Banyak nggak petani yang punya anak dekan? Petani punya anak dekan. Yang dekan punya anak naik kelas saja susahnya bukan main. Banyak kan? Nah ketika dibalik nanti, ada dekan punya anak goblok, yang petani punya anak dekan, pinter mana? Kita tidak pernah tahu, makanya ini kan, ya sudah kalau nggak pernah tahu ya bilang saja wallahu alam kan selesai. Daripada keminter keliru kan ada wallahu alam. Makanya cerita favorit guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair itu punya apa namanya Kiai Zubair. Itu cerita favoritnya itu, ada santri namanya Soleh. Soleh itu alim alama. Orang Madura itu cara berpikir kan kalau kiai saja alim seperti itu apalagi bapaknya. Pas bapaknya main ke pondok, santrinya ada ribuan. Bapaknya main ke pondok itu. Sholat itu ya gak bener. Gak sesuai sunnah Rasul lah kira-kira gitu. Sudah sholat itu gak bener apa-apa gak bener. Masih ditakwil sama santri Madura karena orang Madura itu kultus. Mungkin khilaf. Khilaf itu satu khusus, pokoknya perlakuan khusus. Suatu saat saking bodohnya orang itu kenceng tuh pikir musola. Wah ini nggak bisa ditakwil lagi, akhirnya nggak bisa ditakwil tuh nggak. Wah ini sudah nggak bener ini, nggak bener. Singkat cerita santri tadi nggak kuat matur ke kiainya, Pak Yai. Jenengan sealim itu kok bapaknya segoblok itu. Kenapa? Ya, dia kencing pikir musola. Oh bapak saya tuh pinter sekali. Kok bisa? Karena beliau yang memutuskan saya mondok sampai saya jadi alim alama seperti ini. Yang bodoh itu mbah saya. Yang bodoh itu mbah saya kan. Artinya gini, sekarang misalnya Anda dekan atau Anda rektor atau Anda profesor atau Anda kiai top mubalek kondang. Anda mubalek kondang terus punya anak, gobloknya bukan main atau apalagi anaknya ketangkep KPK. Yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan. Kalau kompetisi ini pinter mana coba? Ada ahli metodologi tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani utun, anaknya dekan. Kira-kira kalau dikompetisikan pinter mana? Anaknya pinter petani tadi. Gitu. Yang ketika petani kamu vonis bodoh gitu. Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon. Paham ya? Kita tidak pernah tahu. Makanya Quran selalu ngajari dalam ilmu sosial itu wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila. Dalam ilmu sosial itu kita harus jawab tidak tahu. Karena mudah. Makanya saya tadi pagi ngaji di direktorat saya bilang, saya pernah diprotes orang, Gus kamu udah jelas 01 apa 02. Ya saya jawab gitu. Manusia itu makhluk yang paling enggak jelas gitu. Sekarang soleh suatu saat bisa saja enggak soleh. Yang sedang enggak soleh suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik itu gimana? Nalarnya itu gimana? Coba kita tahu dulu Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya enggak? Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Sa'labah yang tukang itikaf di masjid akhirnya su'ul khatimah. Kita enggak pernah. Lah kalau enggak pernah tahu ya enggak usah terlalu fanatik biasa saja. Kayak jenengan seneng saya itu ya saya enggak tahu sampai kapan ya enggak tahu. Saya seneng sampean sampai kapan ya enggak tahu. Kayak suami istri itu. Pas nikah harmonis bulan madu sampai kapan bertanya. Yang jelas paling awet itu pasangan jelek itu pasti nggak awet. Makanya jadi guyonan tuh. Pasangan itu jangan baik-baik gak awet, kalau jelek itu awet. Ternyata maksudnya cantik sama ganteng. Itu suatu saat pasti jadi jelek. Yang jelek sama jelek pasti jelek terus. Makanya jadi guyonan. Kalau pasangan jelek itu awet katanya. Tapi kalau pasangan baik, ternyata baik wajahnya itu pasti gak awet. Suatu saat pasti jelek, tapi yang jelek awet, karena mulai dulu ya jelek sampai gitu. Awet jeleknya maksudnya bukan. Ya jelas ya, jadi saya mohon sekali ini ilmu. Sampai ndak urusan, ini bukan urusan cocok ndak cocok, tapi ilmu. Ilmu harus kita dengar bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya furu'iyah, tidak usuliyah, tidak tauhid itu potensi rubah. Sehingga mengkaji nasah mansukh itu satu keharusan seorang ulama. Makanya setiap ada syariat nabi, hal hadis syariah mu'abbada amla, mansukh. Amla. Karena potensi itu tinggi.
Kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah. Tapi kalau kamu katakan total Baitul Maqdis ya tidak juga. Nabi Ibrahim mulai dulu madhabnya ke Ka'bah. Tapi kalau Nabi Musa ke Baitul Maqdis. Terus kamu bilang ini 01 02 ya ada, memang syariat jadi sesuatu yang fu'iyah. Nah, kenapa ini furu'iyah? Jawabannya sederhana. Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap batu apa menghadap Allah? Allah. Ketika menghadap Baitul Maqdis hakikatnya menghadap Allah apa menghadap Baitul Maqdis? Allah. Maka menghadap Ka'bah itu sebenarnya masalah furu'iyah. Yang masalah usuliyah adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang permanen adalah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma secara prosedur syariatnya secara zahir menghadap Ka'bah. Maka potensi rubah karena ternyata itu furu'iyah untuk kiblatnya itu furu'iyah.